Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izul Komariah dari kelas perpajakan A. Saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu menyampaikan materi yang kita ketahui. Nah, saya di sini akan menyampaikan apa sih PPN dan PPNBM itu. Nah, pajak ini kan deket banget ya sama kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pernah nggak sih kayak beli pulsa, terus beli barang di mall, beli HP, itu ada harga yang kadang nggak sesuai sama yang tertera. Nah, yaitu namanya pajak. Nah, itu juga termasuk pajak diam-diam yang kita bayar. Ada pajak yang kita bayar, yaitu ada PPN dan PPNBM yang akan aku jelasin habis ini. PPN itu apa sih? Nah, PPN itu sendiri yaitu singkatan dari pajak pertambahan nilai. Nah, pajak ini itu dikarenakan setiap kita konsumsi barang atau jasa di wilayah Indonesia sendiri. Siapa sih yang bayar? Ya konsumen. Dan siapa sih yang dipungut biaya? Ya pastinya penjual. Tadi PPN sendiri sekarang terpaut 11-12%. Nah, PPN itu juga multi stake. Nah, yang mana dipungut di setiap rantai penjualan dari pabrik itu sendiri. Dari pabrik lanjut ke distributor, toko, dan ke kita sebagai pembeli itu sendiri. Tapi pajaknya bisa dikreditkan. Jadi yang benar-benar menanggung pada akhirnya yaitu konsumen. Nah, contoh barang dan jasa yang terkena pajak itu apa aja sih? Nah, aku kasih tahu ya. Yang pertama, kalau kita beli baju, nah itu pastinya kita akan dapat pajak. Yang kedua, kalau kita bayar kos, streaming, maupun kita beli pulsa, itu juga pastinya kena pajak. Yang terakhir, ada servis motor, makan di kafe, itu juga termasuk pajak loh. Nah, barang yang nggak kena pajak itu setahu aku ya ada kebutuhan pokok, yaitu seperti beras, telur, dan mie instan. Ada juga kesehatan dan pendidikan, itu setahu aku nggak kena pajak loh. Nah, yang pastinya juga transportasi umum, biar rakyat kecil itu tadi tetap aman dan semuanya nggak dipajaki. Oke, selanjutnya kita lanjut ke PPNBM. Nah, PPNBM itu apa sih? Kalau PPNBM itu pajak tambahan yang dibuat untuk barang mewah. Kenapa ada? Ya biar adil. Masa orang yang menengah ke bawah itu dapat pajak, kalau yang menengah ke atas nggak dapat pajak? Itu namanya nggak adil. Makanya pemerintah juga mengadakan PPNBM yang mana pajak tersebut diperuntukkan untuk para kaum menengah ke atas pastinya. Tarif PPNBM itu sendiri 10% sampai 200% tergantung jenis barangnya. Dan PPNBM itu single stack ya, jadi cuma dipungut sekali aja saat barang itu pertama kali dijual atau diimpor. Nah, contoh barang mewah itu sendiri yang pastinya kalian udah tahu ya, yang viral-viral saat ini yaitu mobil sport atau mobil-mobil mewah. Yang kedua ada perhiasan mahal, itu juga termasuk loh. Yang aku tahu juga ada jam tangan super premium. Nah, yang pastinya kalian tahu lah ya mereknya apa, Rolex. Nah, itu juga termasuk jam tangan mahal loh. Dan setauku itu ada private jet ya, yang punya duit aja. Kalau enggak ya enggak usah beli. Oke, selanjutnya bedanya PPN sama PPNBM itu apa sih? Nah, kalau PPN itu hampir semua barang dan jasa itu kena. Yang pasti PPN itu sendiri multi stake. Nah, yang terakhir PPN itu bisa dikreditkan loh. Kalau PPNBM sendiri yaitu khusus barang mewah. Yang kedua single stack, tadi sekali dalam memberi barang dari ekspor atau impor. Yang terakhir nggak bisa dikreditkan karena tahu sendiri kan PPNBM juga buat kaum menengah ke atas. Simpelnya PPN itu pajak konsumsi umum, kalau PPNBM pajak buat yang hedon.
Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh perhitungan. Kan kadang kita itu kayak rumit gitu ya. Nah, ini aku kasih contoh yang lumayan gampang atau lumayan bisa dipahami dari mulut ke mulut penyampaiannya. Oke, misal nih kita beli HP 5 juta. Nah, tarif PPN 11% itu dikali 5 juta tadi. 11% dikali 5 juta berapa? 550. Nah, kalau HP berkategori mewah itu tarifnya bisa sampai 200%. Nah, PPNBM 20% tadi atau 200%, berarti kalau aku pakai 20% ya, 20% dikali 5 juta. Nah, buat pajaknya aja udah 1 juta loh. Total yang kita bayar harga PPN plus PPN-nya dan plus PPNBM. Yang mana 5 juta tadi ditambah 550 dan ditambah lagi 1 juta. Yang kalau diakumulasikan itu jadi 6.550. Nah tuh nambah 1 juta lebih kan, gara-gara cuma status mewah. Makanya jangan hedon-hedon. Oke, selanjutnya kenapa penting banget? Oke, kita bahas PPN dan PPNBM itu penyumbang pendapatan terbesar negara, yang mana uangnya itu bisa dipakai untuk membangun sekolah, membangun jalan dan transportasi, subsidi kesehatan, dan yang pastinya lagi untuk layanan masyarakat. Nah, masyarakat sekarang kan kayak apa sih, kita loh nggak dapet layanan ke masyarakat apapun, tapi kita di situ kan kayak bentar itu loh, nggak semua harus terlaksana sebegitu aja. Kan kalian juga bayar pajaknya telat, masa mintanya cepet. Ya kalian kalau harus bayar pajak ya yang rajin. Oke, kan sekarang kita lebih mengerti kenapa harga belanja kok suka naik sih. Nah, kalau kamu mau aku bahas lagi pajak lain, dan mungkin bisa tulis di komentar aja. Jangan lupa like, subscribe, dan follow. Oke, aku kasih closing statement atau caption dari aku sendiri. Belanja itu bukan cuma ngehabisin uang, tapi juga bantu negara. Tapi kita sendiri harus bisa mengatur belanja itu tadi. Kalau kita overprice, nah itu juga bisa buat kita jadi nggak punya uang. Oke, sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.